Di sini saya akan membagikan sebuah materi, yaitu materi mengenai besaran dan pengukuran. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, dapat menjelaskan pengertian besaran serta menyebutkan besaran. Yang kedua adalah dapat menjelaskan dan menyebutkan besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, menyebutkan beberapa alat ukur. Materi yang pertama yaitu mengenai besaran. Pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dengan satuan. Satuan sendiri adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam sebuah pengukuran. Besaran dalam fisika ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Besaran pokok ada 7, diantaranya adalah: yang pertama adalah panjang, kedua massa, ketiga waktu, keempat kuat arus listrik, kelima suhu, yang keenam jumlah zat, dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Dan setiap besaran mempunyai satuan dengan lambang yang berbeda-beda. Besaran yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh dari besaran turunan antara lain, yang pertama adalah luas, yang kedua adalah volume, yang ketiga adalah kecepatan, keempat percepatan, yang kelima gaya, yang keenam usaha, dan yang ketujuh adalah daya. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Misalnya, kita melakukan kegiatan pengukuran meja dengan sebuah pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kita membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang digunakan di sini merupakan satuan. Contoh dari pengukuran antara lain yaitu pengukuran besaran pokok. Yang pertama, pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat. Adalah mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah banyak dikenal oleh orang. Mistar yang sudah banyak digunakan oleh anak-anak contohnya adalah mistar plastik yang ukurannya adalah 30 cm itu sudah sering sekali digunakan oleh anak-anak. Kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang. Di sini saya mempunyai gambar jangka sorong, ada bagian-bagiannya. Contohnya adalah ada bagian rahang tetap atas, ada rahang tetap bawah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian paling tinggi. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm sehingga cocok untuk digunakan sebagai alat untuk mengukur tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Contoh pengukuran besaran pokok yang kedua adalah pengukuran besaran massa. Pengukuran besaran massa pada umumnya menggunakan neraca. Ada beberapa jenis neraca, antara lain ada neraca Ohaus,
neraca lengan, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Yang ketiga adalah pengukuran besaran waktu. Pengukuran waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Jenis stopwatch ada banyak dan biasanya setiap stopwatch itu memiliki 3 tombol, yaitu tombol start, tombol stop, dan tombol reset. Di sini saya mempunyai contoh gambar stopwatch. Materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.